Ada tukang gosip sini? Ada? Tidak ada? Pret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat kalau khatib tidak baca ayat ini. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti banyak orang Islam matinya kafir. Lahir Islam, khitan pakai syariat Islam, nikah pakai hukum Islam, KTP-nya Islam, tapi matinya belum tentu Islam. Siapa mereka? Contoh jiniat, contoh, jangan marah, contoh. Sabung ayam didapat sama Kapolsek, tangkap, lari, tembak peringatan, masih lari, tembak kedua kalinya, masih lari, tembak ketiga kalinya, masih lari, akhirnya ditembak kakinya, kakinya ditembak, kepalanya dia kena. Kan banyak kejadian begitu toh. Saya pernah tanya polisi, Pak, kenapa itu kakinya ditembak kok kepalanya kena? Dia bilang masalahnya dia jongkok, Ustaz. Ini polisi India bukan polisi Republik Indonesia. Kalau polisi Republik Indonesia luar biasa. Tablik akbar hari ini dilaksanakan oleh polisi Republik Indonesia Resort Kabupaten Buton. Luar biasa. Kalau majelis taklim bikin tablik akbar tidak istimewa. PHBI bikin tablik akbar memang kerjanya. Remaja masjid bikin tablik akbar seharusnya begitu. Masjid buat tablik akbar memang selayaknya begitu. Tapi kalau polisi bikin tablik akbar, itu yang baru luar biasa. Makanya jangan musuhi polisi. Jangan kau jadikan musuh itu polisi. Polisi itu teman kita. Bayangkan bagaimana kacaunya di Buton seandainya tidak ada polisi. Bapak dirampok, diperkosa anaknya, dibunuh istrinya, diambil semua hartanya. Dia pergi melapor ke Polsek. Lapor Pak Polisi, saya dirampok, anakku diperkosa, istriku dibunuh, hartaku dijarah, tolong bantu saya. Apa kata polisi? Mohon maaf Pak, baru saja polisi bubar. Kacau kan? Makanya jangan musuhi polisi. Kalaupun ada polisi yang minta-minta uang di jalan, itu oknum. Bukan polisi, itu oknum. Ya, tidak ada di sini. Itu polisi India. Habis pipelem baru dia datang. Wa qala idad, Allah kemudian berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan. Engkau ke dalam Islam secara sempurna, Islam secara benar, Islam secara total, Islam secara betul, bukan Islam pencitraan, bukan Islam karena mau pilpres, bukan Islam karena mau pil caleg. Ini politisi kalau mau pil caleg deh penampilannya kala-kala Ustadz Das'ad. Pakai songkok, pakai gamis, pegang tasbih, pakai serban, dia bungkus dirinya pakai sarung, tidak pernah didapat di masjid. Islam pencitraan. Masya Allah, saya bingung lihat sekarang caleg Pak, macam-macam fotonya. Saya sepanjang jalan dari bandara ke sini macam-macam foto Pak. Adalah yang bikin takut matanya.
Masya Allah. Malah saya pernah lihat caleg Pak, dia balik kepalanya, fotonya dibawa kepalanya, baru dia tulis siap jungkir balik untuk rakyat. Pret. Hadir untuk rakyat. Pret. Oh bale-bale. Ada caleg di sini? Ada? Banyak? Alhamdulillah, bagus kalau caleg hadir pengajian daripada hadir diskotik. Wa qala idan, Allah kemudian berfirman, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kira-kira ada setan tidak di tengah-tengah kita? Ada setan? Orang dengar ceramah masa ada setan? Ada setan di tengah-tengah kita. Setannya bukan pocong, setannya bukan uka-uka, setannya bukan popok, setannya bukan parakang. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Apa? Handphone. Itu ibu orang sudah ceramah masih menggesek. Setan itu HP-mu cilaka. Simpan dulu itu HP, simpan dulu. Mau tongi jadi wartawan. Ku tahu di dalam hatimu, lihat kok HP baru. Simpan dulu HP-nya, Bu, simpan dulu. Malah saya pernah lagi ceramah Pak, tiba-tiba ada ibu-ibu di belakangi saya. Dia belakangi saya dalam hati. Baru saja dia ada ibu saya berceramah, dia belakangi saya. Ternyata diambil HP-nya, selfie. Baru dia tulis di Facebooknya, latar belakang das atlatif. Saya nak jadikan background. Tomatua kajili-jili. Banyak juga orang Bugis di sini. Banyak Bugis di sini. Luar biasa ini orang Bugis. Kemana-mana saya ketemu orang Bugis Pak. Saya pergi ke pelosoknya Kalimantan Timur, namanya Biduk-Biduk, banyak orang Bugis. Saya pergi ke pelosoknya Pulau Sumatera, Pulau Kijang, malah bahasa Bugis orang di sana. Saya pergi ke Sabah Sarawak, banyak orang Bugis. Saya pergi ke Singapura, ada Bugis Street. Saya pergi ke Kapol sini, Kapolresnya orang Bugis juga. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Simpan dulu HP-nya Bu, simpan dulu. Malah pernah di Sulawesi Selatan Pak, saya selesai ceramah, ada ibu-ibu kira-kira umurnya 55 tahun. Oh banyak sekali make-upnya. Saya turun dari panggung langsung dia bilang, Ustaz boleh selfie? Boleh Bu, sini Bu. Sudah selfie langsung dia bilang, Ustaz boleh cium sedikit? Sembarang ini, apa kau mau cium Ustaz? Langsung dia bilang, tidak nafsu, biar tidak nafsu, tidak boleh. Coba masih muda sedikit. Ayo simpan dulu HP-nya Bu, simpan dulu ya. Kita dengar ceramah dulu ya. Ibu-ibu saya dari tadi kasihan sama ibu ini. Pasti sudah basah semua keteknya di depan saya. Tapi apa boleh buat? Ibu, halo Ibu. Ini yang kena matahari tentu beda pahalanya dengan yang tidak. Wallahi. Pasti beda pahalanya. Kenapa? Ibu lebih banyak susahnya. Tapi kalau ibu gosip habis susahnya Ibu. Maka simpan dulu ya, kita dengar ceramah dulu. Wa qala idan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi kumpul sahabat, ya kira-kira seperti ini. Lalu Nabi bertanya, atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, tahu ndak siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Tahu ndak siapa yang pailit, rugi nanti di akhirat? Bangkrut. Sahabat menjawab, yang tidak sholat ya Rasul. Nabi jelaskan, dia sholat 5 waktu, bahkan sunnah-sunnah rawatibnya baik. Yang tidak puasa Ramadan ya Rasul, dia puasa Ramadan, Senin Kamis lancar. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat.
Mungkin yang tidak haji padahal sudah mampu, ya Rasul, dia haji bahkan pergi umroh. Geleng kepala semua sahabat. Dia puasa, dia sholat, dia bayar zakat, dia haji, kok bisa bangkrut? Lalu sahabat bertanya, kenapa bisa? Kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Nabi menjawab, jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan persaudaraan. Sahabat bingung, kenapa bisa bangkrut ya Rasul? Dia kan sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, bagaimana caranya kok bisa bangkrut? Nabi menjelaskan begini, memang hubungannya kepada Allah baik, hablum minallahnya baik, tapi hablum minan nasnya hancur. Hubungannya kepada Allah baik, tapi sama tetangganya, teman kantornya, teman kerjanya, hancur dia punya kebaikan-kebaikan itu. Maka ketika dia setor solatnya nanti di akhirat, ya Allah ini solatku, datang teman kantornya, tunggu dulu, saya pernah satu kantor di kantor Bupati Buton, dia fitnah saya, katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keriting rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Ini rebonding, saya tiba-tiba ingat ada imam Pak, dia mimpin sholat. Itu kan kalau kita mimpin sholat kan orang bilang luruskan dan rapatkan syaf. Ini Pak Imam tadi pagi anaknya lurus keriting rambutnya. Kenapa sore langsung lurus? Nah bilang ku apai rambutmu itu nak bisa lurus? Nah bilang ku rebonding Pak. Dia pergi sholat maghrib, dia bilang apa? Rebondingkan syaf. Coba, dia fitnah saya, katanya anakku bukan anaknya suamiku, saya dihina, difitnah, saya malu, akhirnya saya berhenti jadi pegawai gara-gara fitnahnya. Allah berfirman, kalau begitu ya sudah, ambil sholatnya yang dia setor ini, ambil ini sholatnya. Dia setor lagi hajinya, ya Allah ini hajiku. Datang lagi tetangganya, saya tunggu dulu Tuhan, saya pernah bertetangga di Buton, dia serobot pagarku, dia ambil tanahku 1 meter. Saya mau lawan, tapi dia aparat, ada tembaknya. Saya mau lapor di polisi, temannya polisi. Saya tidak bisa ngapa-ngapain. Dia ambil saya punya tanah 1 meter. Akhirnya apa? Setiap hujan banjir rumah saya, karena saya tidak punya got dan kebanjiran saya 17 tahun. Saya minta keadilan hari ini. Allah berfirman, supaya adil, ambil itu zanunya, ambil itu hajinya. Sudah, habis sholat, habis haji. Dia setor lagi zakatnya. Ya Allah ini zakatku. Datang lagi, Tuhan tunggu dulu. Kenapa? Saya pernah sama-sama caleg di Buton. Saya jual sawah. Saya difitnah. Dia sebarkan berita bohong di medsos. Akhirnya saya kalah dan tidak terpilih. Saya minta keadilan. Sakit hati saya difitnahnya. Allah berfirman, ya sudah kalau begitu ambil zakatnya. Habis haji, habis sholat, habis zakat, dia setor lagi apanya? Sholatnya. Ya Allah ini sholatku. Datang lagi, tunggu dulu. Saya juga pernah difitnah di kantor Polres. Katanya mobilku hasil korupsi. Mantan-mantan saya hanya prajurit biasa. Saya difitnah, saya punya mobil. Dia kira saya korupsi. Padahal dia tidak tahu ada tanahku di kampung, saya jual 2 hektar beli mobil. Akhirnya 7 tahun pangkatku ditunda dan saya dikasih pindah ke Pulau Selayar. Gara-gara fitnahnya saya menderita. Saya minta keadilan hari ini ya Allah. Allah berfirman, kalau begitu ambil sholatnya. Habis puasa, habis zakat, habis haji, habis sholat, masih ada orang yang datang. Saya juga pernah disakiti, saya pernah dihina, saya pernah dimaki. Saya minta keadilan hari ini ya Allah. Ini orang yang tadi hablum minallahnya baik, yang banyak amalnya, dia bilang, Tuhan bagaimana lagi caranya ini, nah habis mi amalku, dek nagaga kasih amal aku, tidak ada lagi amal kebaikan yang kumiliki. Allah berfirman, tidak ada kejahatan yang tidak dibalas hari ini, semua kejahatan pasti ada balasannya. Bagaimana caranya ya Allah? Allah berfirman, supaya adil, ambil dosanya itu orang yang pernah kau sakiti. Masih ada lagi yang datang, ambil lagi dosanya, ambil lagi dosanya, ambil lagi dosanya. Habis amalnya, dosanya orang bertumpuk ke dirinya. Ini termasuk ibu-ibu tukang gosip. Jadi Bu, halo Bu,
Kalau ada orang gosip ki, jangan ki balas sih. Saya kalau nak bilang orang, Ustadz, nak benci sekali ki itu. Kenapa? Nak bully ki, nak sayang ka itu. Sambarana Ustadz, kenapa bisa? Karena nanti nak kasih ke amalnya, dia ambil dosaku. Jadi kalau ada orang hina kita, ada yang fitnah kita, ada yang cerita kejelekan kita, ada yang ngambil kita punya hak, sudah, tidak usah balas, bilang saja, baiklah, kau kasihkan nanti amalmu, saya ambil amalmu, kau ambil dosa-dosaku. Ibu-ibu yang tukang gosip, berhenti gosip. Biar hitam jidat gara-gara sholat, kalau ibu tukang gosip, habis amalnya. Nih. Pergi pengajian begini masih gosip itu. Ada orang lewat, dia tidak cerita tapi mulutnya dong. Apa? Kenapa? Palsu lipstiknya. Kenapa kau tahu? Melengkek itu, coba kau lihat di giginya. Ada lagi lewat, pakai tongi kacamata hitam baru pesek. Orang pakai kacamata kok yang sibuk. Ada lagi lewat satu, enggak serasi kudunya sama jilbabnya. Kenapa kayak umbul-umbul? Oh, semua orang difitnah. Sampai ustadz pun difitnahnya. Bagus itu tadi penceramah, bagus, tapi saya tidak suka. Kenapa? 4 dia bahas saya, semua dia kena. Semua dia hina. Nih. Ada tukang gosip sini? Ada? Tidak ada, pret. Dengar ayat tadi. Kenapa Allah khususkan jangan di antara perempuan, tidak dikatakan laki-laki. Perempuan menghina perempuan yang lain. Kenapa? Bisa jadi perempuan yang kau hina lebih baik daripada yang menghina. Makanya kalau ada yang datang gosip, Bu, astagfirullah. Jangan deh, belum tentu kita lebih baik dari dia. Itu ibu majelis taklim yang bagus. Apa? Suaminya rajinnya, istrinya majelis taklim, suaminya selingkuh. Lebih kita ucapkan, na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Belum tentu suami tak lebih baik dari suaminya. Itu majelis taklim yang bagus. Bisa ibu? Bisa. Tapi yang banyak ikut campur, biar bukan urusannya motor na urus. Ya anu beda iyo begitu memang, padahal tidak tahu itu. Ya anu gade iyo apa? Ini nanti takdirnya seperti toge. Tahu toge, Bu? Coba lihat itu toge, selalu ikut campur, biar bukan urusannya nak campuri juga. Coba lihat toge di mana-mana ada itu. Kita bikin soto Banjar ada, pecel ada, gado-gado ada. Tahu isi ada. Makanya itu toge karena suka ikut campur, Allah takdirkan tidak ada yang lurus. Semua toge bengkok. Maka kalau ada ibu-ibu Bayangkari di komplek gosip pagi-pagi teriaki, toge nih Ayo, mari kita lihat. Loh Bapak, pertama yang perlu kita tahu, ini apa sebabnya putus persaudaraan? Apa sebabnya orang bermusuhan? Satu, untuk 2019 sekarang yang paling potensial, yang paling banyak penyebab kita berpecah belah, bermusuhan apa? Pilcaleg dan pilpres. Kenapa kita mau bertengkar tentang pilpres? Pemilu adalah pesta demokrasi. Saya ulang, pemilu adalah pesta demokrasi. Yang namanya pesta tidak ada menakutkan. Yang namanya pesta tidak ada menegangkan. Yang namanya pesta pasti senang-senang. Tidak ada pesta itu orang mau perang. Maka kalau orang demokrasi ini, pemilu ini, pilcaleg ini, jangan menegangkan, jangan menakutkan, tapi bergembira-gembira kita. Coba saya kasih contoh. Pesta pengantin, pesta ulang tahun, pesta akikah, namanya pesta pasti senang-senang, tidak ada pesta menakutkan. Pesta pengantin, Bapak Ibu pernah pengantin? Pernah pergi pengantin? Bukan pernah, sering. Apa pernah Ibu pergi pengantin cemas?
Takut. Bapak-bapak, apa pernah pergi pengantin cemas? Pernah? Pernah, kalau ada selingkuhnya. Takut didapat istrinya, mati. Tapi kalau kita normal-normal, mana kita takut pergi pengantin? Tidak adalah rasanya kita pergi pengantin takut kena peluru kepalanya. Mati, hati-hati kok, masuk. Tidak ada, kenapa? Ini pesta. Maka para aktivis, pejabat, penggiat demokrasi, jangan memakai istilah perang. Ini pesta demokrasi. Kita senang-senang 5 tahun saja. Apa yang menyebabkan pemilu ini bisa ribut? Apa yang menyebabkan ini caleg bisa ribut? Siapa penyebabnya? Satu, calegnya sendiri. Ini caleg, tolong jangan bodoh-bodohi rakyat. Bikin slogan-slogan tidak masuk akal. Siap lahir batin mewakafkan diri untuk rakyat. Halo Ibu, mestinya bersyukur ki suami tak polisi. Gara-gara suami tak polisi maka ibu menjadi wanita bayangkari. Kalau ibu tidak jadi polisi, suami tak bisa jadi tidak ada suami, maka ibu bukan anggota bayangkari tapi anggota apa? Gasturi, Gadis Tua Republik Indonesia. Bersyukur kok. Jangan sangka buruk. Apapun yang terjadi sangka baik. Sangka baiklah. Saya waktu tamat SMA Pak, daftar saya tentara. Sangka baik namanya ini. Saya daftar tentara Pak. Begitu tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Udah cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Masya Allah. Ada temanku Pak, satu kelas saya di SMA. Lulus dia polisi. Padahal nilai saya tidak pernah kalah sama dia. Sekarang dia di Sulbar, satu bunga-bunga. Reserse. Pakai baret merah. Saya pakai baret putih. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, ku cara maiko semua. Apa? Itu namanya sangka baik. Wahai para caleg, sudah pasang baleho, sudah sosialisasi, sudah jual sawah dengan harapan terpilih anggota DPR, ternyata tidak terpilih. Sangka baik. Allah tahu bahwa itulah yang terbaik. Kenapa? Kalau Bapak terpilih jadi anggota DPR, masuk penjara gara-gara korupsi. Sangka baik. Saya tahun 2013 ikut pilkada di Makassar, Pilwali. 10 pasang calon. Dia bilang orang dikalah ki Ustadz. Tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Belum tentu dia lebih hebat dari saya, cuma lebih banyak suaranya. Kenapa lebih banyak? Saya tidak tahu. Sangka baik. Jangan pernah sangka buruk. Sangka buruk itu memecahkan persaudaraan. Sangka buruk itu bisa menghalau kita punya ukhuwah. Ada orang suami istri 4 tahun tidak punya anak. Di tahun kelima dia pergi ke periksa ke dokter kandungan. Langsung dokter berkata, alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Dia senang, dia telepon suaminya, Pak, alhamdulillah saya sudah terlambat 2 bulan. Dia bilang suaminya, jangan kau cerita-cerita, nanti tidak jadi, malu lagi kita. Oke, sepakat, tidak cerita-cerita. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Pak? PLN. Kenapa Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Wih, kaget. Kenapa bisa dia tahu ini? Pasti lagi suamiku ini. Mulai sangka buruk sama suaminya. Datang suaminya capek-capek baru buka. Memang tong kau gendut. Karena suaminya gendut. Memang tong kau pembohong. Kenapa PLN bisa tahu? Apalagi bolong. Karena istrinya hitam. Nah bilang bolong apa? Gara-gara sangka buruk gendut bolong. Apalagi itu. Kenapa PLN bisa tahu saya terlambat 2 bulan? Bukan saya cerita. Kenapa bisa dia tahu? Marah juga suaminya. Ada apa ini PLN bisa tahu ini? Dia pergi kantor PLN. Ada apa kau bisa tahu istriku terlambat 2 bulan? Dia bilang, mohon maaf Pak, ada catatannya? Tambah marahlah dia. Dia bilang, hapus itu. Ada apa kau catat-catat? Hapus itu. Dia bilang, boleh dihapus tapi Bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya Bapak diputus. Dia bilang, kalau punya aku kau putus, istriku pakai apa di rumah? Dia bilang, ya terpaksa pakai lilin. Inilah sangka buruk. Maka berhentilah sangka buruk. Ya. 1, pemilu. 2,
Sangka buruk. Yang ketiga, yang bisa memecah persaudaraan kita apa? Sombong. Sombong. Apa yang membuat orang sombong? Satu, ilmu. Ilmu bisa menyebabkan orang pecah belah. Ada ndak ilmuwan sombong? Ada. Siapa? Ustadz ada sombong? Ada ustadz yang sombong. Mana? Ustadz yang ceramahnya hanya dia yang mau benar. Itu ada ustadz begitu sekarang. Semua salah, hanya dia mau benar. Tidak mau menerima perbedaan pendapat. Ceramahnya memaki, ceramahnya menghina. Mana pernah kita dengar Nabi menghina dan memaki dalam dakwah? Semua orang dengar dakwanya Nabi menyejukkan. Ini menghina saja, memaki saja, menghasut. Jangan. Ada juga itu penceramah Pak, tidak mau menerima perbedaan mazhab. Maulid bid'ah, taksiyah bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, halal bihalal bid'ah. Kenapa? Tidak ada pada zaman Nabi. Kalau alasanmu tidak ada pada zaman Nabi, maka sebaiknya kau ceramah jangan pakai mic. Kenapa? Karena zaman Nabi tidak ada pakai mic. Jangan pakai mic ceramah. Kenapa? Pada zaman Nabi tidak ada mic. Maka kalau alasanmu tidak ada pada zaman Nabi, maka kau pergi tanah suci Mekah haji, jangan pakai pesawat. Kenapa? Nabi dari Madinah ke Mekah pakai onta. Maka pakailah kau onta. Jangan pakai pesawat. Pakai onta pergi tanah suci dari Buton. Pakai onta 17 tahun dah sampai kau. Boleh berbeda pendapat, itu halal dalam Islam. Berbeda-beda itu bagus, berbeda-beda itu enak. Yang salah, yang tidak enak kalau kita pecah belah. Apalagi yang menyebabkan orang sombong? Apa? Pangkat jabatan. Jadi anggota DPR jangan sombong. Kenapa? Kau jadi anggota DPR karena kau dipilih oleh rakyat. Ada anggota DPR kalau mau dipilih kayak pengemis gayanya, tapi kasihan, tolong bantu saya, kalau bukan kita, enggak adalah saya, artinya saya, tolong dibantu saya, kasihan, bantu saya. Sekalinya terpilih, pret. Mau ketemu orang susah. Jangan sombong. Jadi wakil bupati mau sombong. Sombong 5 tahun. Kalau terpilih lagi, alhamdulillah 10 tahun. Tidak terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah, keluar kok. Apa? Apalagi membuat orang sombong? Pangkat jabatan, Kapolres mau sombong, jangan sombong. Dandim mau sombong, jangan sombong. Kenapa? Ada batasnya. Apa batasnya? Pensiun. Tangkis mak itu pensiun. Biar sepupu kau Kapolri pensiun, mari tongkat komando serahkan ke saya. Tidak ada Pak. Apalagi membuat orang sombong? Apa? Duit. Jangan sombong gara-gara duit. Allah marah. Belajar dari Palu. Belajar dari Donggala. Saya pernah diundang orang kaya di Palu Pak. Kaya betul. Gempa. Miskin. Hidupnya di bawah tenda. Jangan sombong gara-gara kekayaan. Allah marah. Dia cabut kepunya kekayaan. Okelah tetap kau kaya. Tetap banyak duitmu. Tetap rumahmu bagus. Tetap rumah tabunganmu banyak. Tapi kalau Allah marah. Dia titip penyakit dalam dirimu. Sehingga apa? Banyak duitmu tidak ada bisa kau makan. Banyak orang banyak duitnya tidak ada bisa dia makan, dilarang makan garam, dilarang makan nasi. Apa enaknya dilarang makan nasi? Saya baru-baru pulang ceramah di Milan. Tahu Milan? Tahu Milan? Tahu Milan Ibu? Itu bau-bau belok kiri sedikit. Sampai 2 hari saya di sana, roti aja dikasih saya. Saya bilang sama penelitiannya, mohon maaf, carikan saya nasi. Ini perut bugis. Nggak goyang perutku kalau nggak ketemu nasi. Baru 2 hari sudah setengah mati. Ini kaya duitnya 7 miliar. Dilarang makan garam, dilarang makan nasi, dilarang makan daging, dilarang makan berlemak, dilarang makan gula, dilarang makan pedas. Apa dia bisa dia makan? Ubi rebus. Duitnya 7 miliar, ubi bisa dia makan. Silakan ngana. Duitnya banyak, tidak ada bisa dia makan. Mobilnya 1, miliar mobilnya, tapi tidak bisa dinikmati. Siapa nikmati? Sopir. Mobilnya 1,5 miliar Pak. Baru 10 menit di atas mobil sudah stres. Hati-hati, kanan kiri, rem, mati kita. Sombong. Jangan sombong gara-gara harta. Ya. Apalagi yang menyebabkan orang setelah kesombongan? Apalagi bisa memecah belah orang? Apa? Serakah.
Serakah itu memecah persaudaraan. Dia juga kontraktor, dia juga anggota DPR, dia juga yang anaknya, ini juga menjadi pengusaha, ini juga jadi politisi, dinasti. Marah orang, Pak. Bagi-bagi. Serakah. Kenapa orang serakah, Pak? Karena dia pikir hanya harta kekayaan. Padahal kekayaan kita fi ahsani takwim. Ini badan kita yang paling baik. Jangan pernah serakah gara-gara harta. Kenapa? Semua harta tidak ada gunanya ketika Bapak sakit. Saya kasih contoh. Contoh ya. Ini kamera. Ini kalau dikumpul semua ini, Pak, ratusan juta. Ini kalau dikumpul ini. Hah? Apa ini kamera yang mahal? Apa ini kamera mahal, Pak? Bukan. Apa yang mahal? Mata. Biar ada kameramu kalau tidak ada matamu. Apa? Jelas? Hebatnya lagi nih mata. Dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Coba seandainya ini mata tidak bisa dibedakan mana istri, mana tetangga. Tertukar-tukar istri di komplek. Kenapa ini malam minggu lelen rasanya? Ternyata istrinya anak buah saya hantam. Coba. Jangan pernah miskin. Ibu-ibu, mau saya kasih handphone gratis. Pak Kapolres kasih ibu hadiah iPhone X gratis, harga 25 juta, pulsanya 5 juta. Mau ibu? Mau? Betul? Tapi begitu ibu dikasih langsung tuli. Mana yang mau tadi? Mana yang mau? Mau di apa handphone kalau tuli mako? Halo, halo. Masalah si rusak lagi nih HP. Halo, halo. Halo. Bukan HP rusak, telingamu yang rusak, bos. Dan hebatnya lagi nih telinga, Pak. Dia bisa bedakan mana bunyi kentut, mana bunyi handphone. Dan tidak perlu kursus. Hebatnya lagi telinga gratis, tempatnya bagus. Bagaimana seandainya telinga satu di bawah pantat? Halo? Yo, tunggu saya. Maka bersyukur kita, Pak. Ya, sudah banyak yang saya mau jelaskan, Pak, tapi waktu terbatas. Sekarang, apa hebatnya banyak teman? Apa hebatnya banyak teman? Satu, banyak teman gampang menang pilkada, gampang menang caleg. Coba, banyak teman. Teman kita inilah yang mensosialisasikan kita. Banyak teman gampang memenangkan pemilihan. Yang kedua, banyak teman murah rezekinya. Saya selalu bilang begini, saya ini, Pak, tidak banyak uangku, tapi banyak temanku, temanku banyak uangnya. Ayo, saya tidak banyak uang, tapi temanku banyak uangnya. Aman dan terkendali. Coba, ada isi telur, ada isi ikan, saya mau bayar, berapa Ji? Tidak usah Ustaz, tidak enak masih pagi-pagi, berapa Ji? Tidak usah Ustaz, dalam hatiku, memang itu kutunggu. Sampai istri saya senang sekali kalau saya pergi pasar, tidak lakuan saya. Tiga, banyak teman gampang selesai masalah. Saya pergi urus perpanjangan SIM, baru saya turun dari mobil, dilihat dari CCTV sama Kapolres. Ustadz Dasat, keluar Kapolres. Saya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kalau Ustadz, aman terkendali. Apa Ustadz? Saya mau perpanjangan SIM. Panggil Kasat Lantas. Urus SIM-nya Pak Ustadz. Jangan kau lagi minta uangnya, berdosa kau uang Ustaz kau makan. Apa, Pak? Selesai, Pak. Banyak teman gampang selesai masalah. Coba, berapa banyak kasus akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan? Kenapa? Karena kita berteman. Banyak teman gampang selesai masalah. Nah sekarang, yang berikutnya lagi. Apa bahayanya memutuskan persaudaraan? Satu, ayat pertama, hadis pertama yang saya ceritakan tadi, habis amalnya. Yang kedua, banyak musuhnya, banyak penderitaan dalam hidupnya. Contoh, tidak usah banyak, dua saja musuh kita. Di kantor Polres, kita bermusuhan dengan dua orang. Begitu kita mau buang air besar, mau mencret, musuh kita yang dua orang ini lagi bicara di depan toilet. Pasti saya nggak mati, maka tahan itu. Kurang ajarnya itu orang mau masuk WC. Itu baru urusan toilet kau sudah menderita. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang mau sampaikan tapi waktu. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, wa'tasimu dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah
dan janganlah engkau bercerai-berai. Rasulullah menjelaskan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang Islam itu bersaudara. Bahkan Rasulullah menjelaskan, orang Islam itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita, Pak. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya, kerjasama. Begitu mestinya kita orang buton. Jalan-jalan kita, Pak. Jalan. Tahan tuh kakinya, Pak. Kaki yang tahan tuh, otomatis langsung mulut berteriak. Wih, sakitnya. Tangan mengusap. Padahal kaki yang bermasalah, tangan mengusap. Lalu apalagi? Mulut meniup. Mata mencari mana yang luka. Tangan mengambil, ini kasih obat. Padahal kaki bermasalah. Tidak ada orang jalan, kakinya tahan tuh. Rasa kok, siapa suruh kopi jalan? Kok jalan. Coba. Begitu mestinya kita di buton. Satu yang sakit, yang lain ikut merasakan. Seperti badan, coba lihat. Seperti mobil, coba lihat mobil kita, Pak. Kompak, ada ban, ada rem, ada setir. Tidak bisa jalan kalau dia tidak kompak. Dia bilang rem, kalau bukan gara-gara rem, tidak berani kau pakai mobil. Nah bilang setir, enak saja. Oh kau pakai mobil tidak ada setirnya. Dia bilang ban, kau kira kau saja yang jago. Kalau kempes kau bisa jalan. Tersinggung bensin, kalau tidak ada bensinku kau bisa main. Begitu mestinya kita di sini. Kapolres jangan menganggap hina anak buahnya. Anak buah jangan merasa mau sedikit-sedikit marah sama pimpinan. Kita ini bersaudara. Satu sakit, yang lain ikut merasakan. Negeri Jasmania, terjadi keributan di negeri Jasmania. Kenapa? Ada sakwa sangka. Kata mulut, saya rasa-rasanya berpikir ada yang aneh ini. Kenapa? Setengah mati saya mengunyah, kenapa perut kenyang padahal dia tidak bekerja? Kata tangan, mulut kamu benar, saya setengah mati suap kau, kenapa perut yang kenyang padahal dia tidak bekerja? Kata mata, kamu semua benar, saya setengah mati cari mana lombok mana garam, kenapa perut kenyang? Kata kaki, semua kau benar, kenapa saya melangkah, perut tidak bekerja kok dia kenyang sendiri. Akhirnya empat ini rapat darurat. Rapat darurat memutuskan mogok makan. Kenapa? Perut kenyang sendiri. Oke, hari pertama mulut tidak mau mengunyah, tangan tidak mau menyuap, kaki tidak mau melangkah, mata tidak mau mencari. Hari pertama masih bertahan. Hari kedua mulai loyo. Hari ketiga, tidak bisa migoyo. Mati kita ini, tidak bisa bilangnya apa. Rapat darurat lagi. Dia bilang tangan, betul saya suap kau mulut. Kata mulut, betul saya mengunyah. Kata kaki, betul saya melangkah. Kata mata, betul saya mencari. Betul perut kenyang, tapi dia tidak kenyang sendiri. Dia hanya kenyang sesaat saja. Setelah itu dia distribusi ke seluruh tubuh sehingga kita bisa bekerja. Betul perut kenyang, tapi dia bagi-bagi setelah dia kenyang. Mulai hari ini tidak boleh kenyang sendiri. Mulai hari ini mogok berhenti. Kenapa? Merugikan diri sendiri. Maka di buton ini tidak boleh ada yang kenyang sendiri. Kata orang Bugis, padai sipa tuo sipa tokong, mali sipa rape, malilu sipa kainga, megai bagai-bagai, cek deta. Kalau filosofi orang Bugis ini maknanya, mari saling mengingatkan, mari saling menasehati. Kita lupa kita nasehati. Kalau ada barang banyak kita bagi sama-sama. Kalau sedikit, ya sudah tersedikit kita. Jangan ada yang kenyang sendiri, karena kalau kenyang sendiri maka akan terjadi keributan. Inilah filosofi sehingga pentingnya persaudaraan dan enaknya kita bersama. Saya kasih contoh terakhir. Ibu-ibu berapa kali makan satu hari? Berapa? 3. Ibu makan nasi? Ya. Ibu kenapa kira kita itu nyaman dimakan itu nasi, Bu? Kenapa? Karena kita makannya rame-rame maksudnya. Coba kalau ibu makan satu-satu biji. Mulai makan siang, maghrib baru selesai. Apa enaknya Pak makan satu-satu biji nasi? Maka tidak enak orang berpecah belah. Politik pesta demokrasi ini lalui dengan ketenangan. Kalau buton rusuh, maka bukan orang Sulawesi Selatan yang rugi. Kalau buton ribut, maka bukan orang yang di Makassar akan mesengsara. Tapi kalau buton ribut, maka buton sendiri masyarakatnya itu yang akan rugi. Seperti kita lihat tadi contoh.
Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Sebagai anak bangsa, kita diikat oleh Pancasila, 5 sila yang sangat penting. 5 di antara itu, sila ketiganya persatuan Indonesia. Karena kita berbeda-beda, justru berbeda-bedanya itulah yang menjadi kekayaan kita apabila kita mau memahami perbedaan itu. Terima kasih kepada semua. Indahnya persaudaraan, indahnya saling pengertian, indahnya kebersamaan bisa kita lihat di tempat ini. Coba lihat, kenapa saya bisa ceramah hebat seperti ini sampai 1 jam pun ibu-ibu tidak puas? Kenapa? Apa karena saya hebat? Tidak, karena ada yang dengar saya. Coba kalau saya ceramah di sini sendiri, tidak ada yang dengar saya berapi-rapi, 1 jam orang lewat, Nabi bilang lama itu sakit Pak Ustaz. Coba, ayo. Kenapa ibu-ibu betah duduk di sini lebih 1 jam merasa belum puas? Kenapa? Karena ada saya yang ibu perhatikan. Maka inilah enaknya perbedaan. Jangan memusuhi perbedaan itu, karena perbedaan itu yang membuat hidup kita jadi indah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih kepada Pak Kapolres yang mengundang saya datang ke tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran kita sampaikan materi ceramah ini ke teman-teman, kita update kita punya status kita. Mari ciptakan pemilu damai. Damai itu indah, sejahtera, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan untuk para anggota polisi kita. Mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan lahir dan batin, ketahanan fisik dan mental untuk mengawal kedamaian dan persaudaraan di bumi Kabupaten Buton ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Zat yang maha mempertautkan hati di antara kami. Pertautkan hati kami, persaudarakan kami ya Allah atas nama kebenaran dan keadilan, bukan atas nama kepentingan sesaat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Zat yang memberi hidayah, berikanlah hidayah kepada para penyelenggara pemilu ini ya Allah. Tunjukkanlah kepada mereka yang hak adalah hak, dan berikanlah kemampuan kepada mereka untuk melaksanakan yang hak itu. Dan tunjukkanlah yang batil kepada batil, agar mereka mampu menghindari kebatilan itu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, di tempat ini Polres ini mereka mencari nafkah ya Allah. Bapak-bapak polisi kami mencari nafkah ya Allah. Ibu-ibu poluan kami mencari nafkah dan mengamankan kami ya Allah. Angkat harkat dan martabat mereka. Wujudkan segala cita-citanya. Jadikan tempat ini berkah di sisimu ya Allah. Jadikan tempat ini ladang amal dibagimu ya Allah. Dan jauhkanlah tempat ini dari praktek-praktek kemaksiatan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Zat yang maha membalas. Balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya. Wujudkan segala cita-citanya. Bahagiakan keluarganya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, kalau Bapak Ibu masih mau mendengar ceramahnya Ustaz Das'ad, gampang. Ibu buka handphonenya, buka aplikasi YouTube yang ada gambar merah kayak itu. Buka ibu gambar YouTube, tulis nama saya. Di pencarian tulis nama saya Das'ad Latif. Keluarlah itu ceramah saya ratusan. Sudah itu jangan lupa kasih tanda begini. Begini ya. Jangan begini. Kalau ibu kasih begini, cari ke malaikat pencabut nyawa. Masa ceramah dikasih begini ya. Itu agak panjang, bisa kasih cepat habis kuota. Untuk itu saya sediakan yang ringkas-ringkas, namanya Cersi, ceramah singkat 1 menit. Bagaimana caranya Ustadz? Follow saya di Instagram Das'ad Latif 1212. Das'ad Latif 1212. Saya sudah follow Ustadz, sudah kutek. Kok tidak mau taputar Ustadz? Tidak muncul-muncul. Berarti tidak ada kuotamu bos. Demikian, semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami musturun. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.